Ini sekarang malam 26 nih. Ini masuk hari 26, 26. Maghrib tadi masuk 26. Besok 27. Malam 27 maghrib. Nah berarti 27 paginya itu matahari terbit. Dia terbit dengan cahaya yang lembut, yang tidak membuat panas atau tidak menyengat. Itu tanda-tanda. Kemudian malam 21 kayak Lailatul Qadarnya, mau malam 23 kayak, mau malam 25 kayak, mau malam 27 kayak, atau malam 29. Intinya di pagi harinya matahari itu terbit tapi tidak menyengat atau tidak panas. Itu adalah alamat daripada Lailatul Qadar. Paham? Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga kita menjadi orang-orang yang dimana mendapatkan yaumul falah, mendapatkan hari kemenangan. Ini banyak orang sekarang Lebaran senang. Ulama orang soleh itu kalau masuk Lebaran mereka sedih. Mereka sedih kalau masuk Lebaran. Kenapa? Karena belum tentu Lebaran Ramadan tahun depan mereka bisa sampai pada Ramadan tahun depan. Yang mereka cari bukan Lebarannya. Kalau kita enggak, yang kita cari Lebarannya. Ulama-ulama salaf zaman dulu itu mereka Ramadan kurus, masuk 1 Syawal kurus, Syawal tetap mereka puasa. Kalau kita enggak, kita Ramadan masuk Syawal, masuk Lebaran tambah gemuk. Ulama zaman dulu itu kalau udah masuk Ramadan, Al-Imam Muhammad Mauladawi lah, beliau itu zuhur menghatamkan 4 kali Al-Quran, Isya menghatamkan Quran 4 kali, zuhur 4 kali, Isya 4 kali selama bulan Ramadan. Al-Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran selama bulan, setiap hari dalam bulan Ramadan. Semuanya banyak. Kalau kita bukan hataman Quran, Ramadan kita sibuk Facebook, sibuk WhatsApp, sibuk sama HP terus. Al-Quran kita biarkan. Padahal Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah malam bulan turunnya Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Syatibah Bibar bin Ali bin Smith menghimbau kepada seluruh umat muslim di Indonesia dan kepada pecinta Bibar bin Ali bin Smith, mohon doanya pada Abah Ana agar diberi kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghimbau kepada seluruh umat muslim di Indonesia dan kepada pecinta Bibar bin Ali bin Smith, mohon doanya pada Abah Ana agar diberi kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ana bisa memperjuangkan Abah Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku keluarga besar Habibana Bahar bin Ali bin Sumit dan juga selaku keluarga besar Pondok Tajul Alawiyin dan juga anak-anak majelis daripada majelis MPR, pada malam hari ini kami mengajukan keberatan terhadap pemerintah yang zalim, yang dimana tidak ada keadilan sama sekali di dalam penangkapan Habibana Bahar bin Ali bin Sumit. Yang pertama, beliau dijemput pada jam 1:30 atau setengah 2 malam. Keberatan yang pertama, polisi menjemput Habib Bahar dengan 25 mobil pribadi dan juga dengan 5 truk brimob bersenjata lengkap. Ini ada maksud apa? Apakah Habib Bahar seorang teroris? Apakah Habib Bahar seorang pembunuh? Apakah Habib Bahar membuat suatu kasus yang sangat besar sehingga pemerintah yang tidak ada keadilan sama sekali dalam diri mereka menjemput Habib Bahar sebagaimana menjemputnya seorang teroris? Itu yang pertama. Kemudian keberatan kami yang kedua, ketika Habibana Bahar dijemput, beliau minta izin agar ingin bertemu terakhir kalinya dengan istrinya dan juga dengan keluarganya. Tapi apa jawaban daripada pemerintah yang zalim?
Tapi apa jawaban daripada para aparat pemerintah? Mereka tidak mengizinkan Habib Bahar yang terakhir kalinya untuk bertemu dengan keluarganya. Itu yang kedua. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga, ketika Habib Bahar terakhir kali meminta izin kemudian agar bisa berpamitan dengan anak-anak majelisnya dan juga agar bisa berpamitan dengan santri-santrinya, Habib Bahar minta izin agar bisa dipertemukan untuk terakhir kalinya di majelis. Itu pun juga masih tidak diperbolehkan oleh aparat pemerintah yang zalim, yang tidak ada keadilan di dalam diri mereka. Kemudian keberatan kita yang kedua, kemudian keberatan kita yang ketiga adalah Habib Bahar dipindahkan di lapas Gunung Sindur. Padahal tempat awalnya beliau itu di lapas Pondok Rajab. Tapi kenapa kok dipindahkan di lapas Gunung Sindur? Di situ tempat para teroris, di situ tempat para narkoba. Kasus Habib Bahar apa? Apakah seberat itu sehingga Habib Bahar harus dipindahkan di lapas Gunung Sindur, tempat para teroris? Padahal jikalau kita melihat tempat awalnya beliau di Pondok Rajab, beliau harus dikembalikan di Pondok Rajab. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah ketika keluarga istrinya dan juga uminya dan juga keluarga-keluarganya yang lain ketika ingin menjenguk Habib Bahar di Gunung Sindur juga dengan pengacaranya, justru tidak diperbolehkan untuk masuk. Padahal itu sudah hak bagi keluarganya Habib Bahar dan juga sudah hak bagi pengacara untuk bertemu langsung melihat kondisi dan situasinya Habib Bahar. Karena beliau ditangkap dalam keadaan sakit, beliau ditangkap dalam keadaan kurang sehat. Keluarga pun akhirnya ingin menjenguk kepada beliau dengan tujuan untuk membawakan beliau obat dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Kemudian banyaknya akhirnya orang-orang yang berdemo ketika itu baru diperbolehkan masuk jam 8 malam. Nah, ini ada apa? Padahal ini sudah haknya keluarga untuk masuk, malah tidak diperbolehkan untuk masuk. Nauzubillah min dzalik. Ini sudah jelas-jelas ketidakadilan yang ada di negaranya kita dan juga kezaliman terhadap para ulama. Itu keberatan kita yang keempat. Kemudian keberatan kita yang kelima adalah ketika para keluarganya dan pengacaranya sampai di Gunung Sindur bertemu dengan Habib Bahar, polisi menjanjikan agar diisolasi Habib Bahar selama 6 hari 6 malam di Gunung Sindur. Tapi apa jadinya? Belum 1 hari malah Habib Bahar sudah dipindahkan lagi di lapas Nusa Kambangan, di lapas Nusa Kambangan. Nah, padahal polisi seharusnya menepati janji mereka untuk mengisolasi Habib Bahar selama 6 hari 6 malam di Gunung Sindur. Tapi mereka pun mengingkari janji mereka. Itu keberatan, kita sangat-sangat keberatan. Kemudian kita juga keberatan karena ketika Habib Bahar dipindahkan di Nusa Kambangan, itu tidak ada kabar, berita, dan juga tidak ada kabar sama sekali, pemberitahuan kepada keluarganya sama sekali. Tiba-tiba dipindahkan saja tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Kita sangat-sangat keberatan. Padahal sudah haknya bagi keluarga untuk mengetahui ketika Habib Bahar dipindahkan. Dan 3 kali pindahan ini pada waktu malam seakan-akan ini seperti perpindahan penculikannya orang-orang PKI. Karena PKI di waktu malam mereka ketika ingin menculik para jenderal-jenderal. Nauzubillah min dzalik. Nah, juga saya serukan kepada seluruh umat Islam. Saya serukan kepada seluruh para habaib, kepada seluruh para ahlul bait. Jikalau satu dari ulama kita sudah disentuh, satu dari ulama kita sudah didolimi, maka besok ataupun lusa pasti ulama-ulama yang lain akan didolimi dan juga pasti akan disentuh oleh orang-orang dolim. Oleh karena itu kita buktikan keberanian kita. Oleh karena itu kita buktikan nyalinya kita dengan pembelaan kita terhadap kasus Habib Bahar bin Ali bin Smith untuk melawan pemerintah-pemerintah yang zalim. Sekarang kita mempunyai 3 pilihan. Pilihan yang pertama bagi seluruh rakyat adalah mati karena corona. Pilihan yang kedua adalah mati kelaparan di rumah. Dan pilihan yang ketiga adalah mati jihad fisabilillah. Dan pilihan ketiga lah, itu yang menjadi pilihan kita sebagai pilihan umat Islam yang dipilihkan di dalam syariat Islam. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita buktikan pembelaan kita kepada para ulama. Mari kita buktikan pembelaan kita terhadap agama. Jangan kita biarkan pemerintah-pemerintah yang zalim. Jangan kita biarkan mereka mulai menunjukkan taring mereka untuk melawan syariat Islam. Maka kita harus dengan nyata
maka kita harus dengan berani untuk melawan mereka, berjihad, walaupun jihad kita dengan lisannya kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan juga saya sebagai perwakilan daripada keluarga Tajul Alawiyin, keluarga Habibana Bahar bin Ali bin Sumait, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.